Kita bersyukur dengan melaksanakan aktivitas yang senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadarrus Al-Quran adalah satu nilai tasyakur kepada Allah. Diberinya sehat walafiat, kemudian kita membaca firman-Nya, insya Allah bernilai amal soleh dan ibadah. Hidup di dunia ini sementara. Perjalanan hidup kita di dunia ini hanya satu kali. Hidup yang sekarang di dunia menentukan hidup kita di alam barzah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kasih sayangnya kepada umatnya mengingatkan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Hidupmu nanti di akhirat itu lebih mulia, lebih enak, lebih bahagia daripada hidup yang sekarang di dunia ini. Akan tetapi kehidupan akhirat itu ditentukan juga saat kita hidup di dunia. Rasulullah menyatakan ada satu amal walaupun orang itu sudah wafat akan terus mengalir nilai pahala itu. Diberikan kepadanya saat hidup di alam barzah, merupakan bekal dalam kehidupan di barzah itu. Nabi menyatakan 3 macam amal apabila mengamalkan, maka orang itu akan memperoleh nilai pahala terus mengalir menjadi dunia ini sampai nanti pada waktu kehidupan di barzah. Rasulullah menyatakan yang pertama, ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu tidak hanya ilmu agama saja, termasuk ilmu umum seperti keterampilan elektronik diamalkan untuk merekam aktivitas yang baik, maka ilmu itu terus mengalir kepada orang yang mengamalkannya sampai nanti wafat. Misalnya juga ilmu agama, ilmu Al-Quran yang kita punya, kemudian diamalkan, diberikan kepada orang lain untuk diberi pelajaran membaca Al-Quran, itu termasuk memperoleh nilai pahala terus-menerus mengalir pada saat dia di alam barzah. Lainnya kapan pahala itu? Ya semenjak di dunia ini dia mengamalkannya. Beruntung betul orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Ilmun yuntafa'u bihi. Tidak mudah kita mengamalkannya. Ada yang menggoda kita, bahkan dijadikan musuh. Apa itu? Syaitan selalu menggoda supaya tidak mengamalkan ilmu yang bermanfaat itu. Allah menyatakan itu, inna syaitana kana lil insani aduwwam mubina. Sesungguhnya setan itu adalah jelas bagi manusia musuh yang nyata. Saat kita akan berbuat kebaikan dengan ilmu pengetahuan, setan itu tidak putus-putusnya menggoda manusia. Sampai Allah menyatakan, setan itu selalu berada di dalam dada manusia untuk menggodanya. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Selalu berbisik di dalam dada manusia. Itu setan. Mau mulai ngaji, ada saja setan berbisik itu. Mau mengamalkan ilmu yang bermanfaat, ada saja setan itu menggodanya. Beruntung kita menjadi orang yang beriman dan Islam, memperhatikan dan mempersiapan kita pada waktu di dunia ini. Untuk apa? Nanti pada waktu di akhirat itu. Rasulullah menjelaskan, yang kedua, shadaqatin jariyatin. Orang yang niat sengaja menyisihkan sebagian harta yang dia peroleh untuk apa? Bersedekah fisabilillah. Ketika orang itu akan bersedekah, setan juga selalu berbisik di dalam dada manusia. Kalau Anda bersedekah, hartamu akan berkurang. Rasulullah menyatakan, hikmah di dunia ketika orang itu senang bersedekah, tadfaul bala, orang itu akan dijauhkan dari bala. Tapi kalau orang itu tidak pernah sedekah sama sekali, tapi tidak memperoleh bala, yaitu namanya oleh Allah itu dilulu. Itu loh,
orangnya tidak pernah sedekah tapi sehat terus, ya iku dilulu. Sedekah itu juga diukur oleh kemampuan kita. Misalnya penghasilan 10 juta 1 bulan, sedekahnya cuma 50.000, itu namanya tidak seimbang. Rasulullah menjelaskan ukuran itu akan berdampak pada yang bersedekah. Rasulullah menyatakan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu adalah untuk mengantisipasi bala. Malah kadang-kadang orang yang tidak pernah sedekah dan sedekahnya tidak seimbang, suatu ketika oleh Allah dipaksakan untuk sedekah yang seimbang, tapi tidak dapat pahala. Apa itu? Diberinya sakit. Akhirnya terpaksa harus sedekah kepada rumah sakit. Tidak dapat pahala. Karena dia diingatkan saat memperoleh rezeki dari Allah tidak imbang dengan nilai sedekahnya. Shadaqatin jariyatin akan terus mengalir nilai pahalanya, dan nilai itu berbobot apabila seimbang. Sedekah jariyah yang seimbang itu digambarkan dengan nilai zakat. Kenapa harus dipersentase dalam zakat? Ada keikhlasan nilai perolehan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan itu masya Allah menggebu sekali ketika menggodanya. Tidak pernah sodakohnya kecil sedikit, sampai masyarakat mengatakan, orang itu medit sekali. Penghasilan 10 juta, sedekah fisabilillah untuk dirinya. Pada saat pergi ke masjid, nyemplungkan hanya 10.000. Tidak imbang. Jangan sampai medit berkaitan dengan harta itu. Orang medit dengan orang medit itu podo tidak senengi. Oleh karena itu mari sedekah jariyah kita perhatikan betul. Hikmahnya tadfa'ul bala. Amal yang terus mengalir, nilai pahalanya apabila orang itu wafat dikirimi terus nilai pahalanya. Apa? Waladun solihun yad'u lahu. Anak yang soleh yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Mukhalafahnya apa? Kalau anak itu tidak soleh, anak itu mursal, tidak akan sampai doanya itu. Allah menjelaskan orang tuamu yang sudah meninggal dunia itu, doakan dosa-dosanya supaya diampuni oleh Allah. Contohnya di Al-Quran itu, Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ufirli, ya Allah Tuhan kami, ampuni diri saya, wali walidaya, kedua orang tua saya, walil mu'minina, dan seluruh orang mukmin, yauma yaqumul hisab, nanti pada hari hisab. Anjuran Allah supaya anak yang solih mendoakan orang tuanya, Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli, Allah ampuni saya ya Allah, wali walidaya, dan kedua orang tua saya, warhamhuma, kasih sayangi keduanya ya Allah, rabbayani shaghira, sebagaimana dia telah berbuat kasih sayang pada kami saat masih kecil. Itu bimbingan etika Rasulullah disampaikan kepada umat agar kita bisa selamat dan bahagia di akhirat. Anak yang soleh berdoa untuk kedua orang tua, dosanya diampuni. Dosa yang mana? Dosa yang hubungannya dengan Allah. Kalau dosa yang hubungan antar sesama manusia tidak akan bisa diampuni. Walaupun anaknya berdoa terus-menerus untuk orang tuanya itu, tidak akan diampuni oleh Allah. Kecuali dosa pada sesama manusia, manusia itu sendiri yang memaafkannya. Misalnya ada orang hatinya iri, kemudian membongkar bangunan di tanah wakaf, sedangkan orang yang mewakafkan tanah itu sudah meninggal dunia, itu tidak akan diampuni walaupun orang tuanya itu didoakan oleh anaknya, tidak akan diampuni. Mudah-mudahan kita punya anak yang solih, dosa kita diampuninya pada saat kita meninggal dunia, memperoleh ampunan dari Allah berkat doa anak. Sampai itu. Tapi kalau anak itu mursal, umpamanya murtad,
Doanya tidak sambung. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah. Idza mata benu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila seseorang wafat akan terputus seluruh amalnya kecuali 3. Yang pertama, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Yang ketiga, anak yang solih dan solihat mendoakan kedua orang tua. Mudah-mudahan menyikapi ini jangan sampai kita hati tidak ikhlas ketika menerima karunia Allah dari Rasulullah. Peringatan-peringatan yang seperti itu kita harus ikhlas menerimanya. Tandanya ikhlas mengamalkannya. Mari bersama kita cermati, kita renungkan pesan Rasulullah itu supaya nanti hidup kita di barzah, di akhirat itu berbahagia. Misalnya pergi ke satu tempat, masuk ke dalam masjid, mampir ke masjid, itu Masya Allah, mampir itu cuma nguyuh tok. Tidak sodakoh belas. Sodakoh tidak imbang. Padahal masjid itu perlu untuk membayar PLN. Masjid itu perlu operasional masjid. Masuk ke dalam masjid, Masya Allah, mentolo. Cuma Rp2.000 masuk ke kotak. Na'udzubillah min dzalik. Marilah kita sikapi dan direnungkan nanti ilmu yang bermanfaat yang kita punya itu. Kemudian yang kedua, sedekah jariyah yang seimbang. Rasulullah menyatakan dipaksakan sedekah tidak bisa, dikeluarkanlah syariat zakat. 1 tahun ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kita bersama menyikapinya dengan nilai sedekah yang seimbang dan hasil karunia rezeki dari Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedekah tadfa'ul bala. Yang ketiga, persiapkan putra-putri kita sebagai investasi untuk di akhirat nanti. Mumpung kita masih hidup, insya Allah bersama berkumpul di tempat ini, kelak bertemu bersama di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rahmatan lil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang dirahmati Allah, bersyukur betul pagi ini masih diberi kesempatan hidup oleh Allah di dunia, keadaan sehat jasmania, sehat rohaniah. Harapan mudah-mudahan karunia Allah berupa hidup sehat walafiat jasmaniah rohaniah ini kita bersyukur dengan melaksanakan apa? Aktivitas yang senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pagi ini bersama-sama kita tadarrus Al-Quran. Itu adalah satu nilai tasyakur kepada Allah. Diberinya sehat walafiat, kemudian kita membaca firman-Nya, kemudian kita bersama mendengarkan, sehingga apa? Insya Allah bernilai amal soleh dan ibadah. Jamaah yang dirahmati Allah, tema pagi ini adalah amal yang terus-menerus
bernilai pahala itu mengalir walaupun orang itu sudah wafat. Jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan ini kita merenung bersama. Perjalanan kita semua hidup di dunia ini sementara. Perjalanan hidup kita di dunia ini hanya satu kali. Perjalanan hidup yang sekarang di dunia menentukan nanti pada waktu kehidupan di alam akhirat. Menentukan nanti pada waktu perjalanan hidup kita di alam barzah. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kasih sayangnya kepada umatnya, Rasulullah mengingatkan pada kita, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dasar peringatan itu dari Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Hidupmu nanti di akhirat itu lebih mulia, lebih enak, lebih bahagia daripada hidup yang sekarang di dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah, akan tetapi kehidupan akhirat itu ditentukan juga pada saat kita hidup di dunia. Kemudian Rasulullah menyatakan, memberikan penjelasan, ada satu amal yang bila orang itu melaksanakannya, maka nilai pahala itu akan terus mengalir walaupun orang itu sudah wafat, walaupun orang itu sudah meninggalkan dunia ini, berpindah ke alam barzah. Dia akan terus mengalir nilai pahala itu, diberikan kepadanya saat hidup di alam barzah, merupakan bekal dalam kehidupan di barzah itu. Jamaah yang dirahmati Allah, amal yang terus mengalir nilai pahalanya itu apa? Nabi menyatakan ada tiga macam amal yang apabila orang itu mengamalkan, melaksanakan, mempraktekkan, maka orang itu akan memperoleh nilai pahala terus mengalir semenjak di dunia ini sampai nanti pada waktu kehidupan di barzah. 3 amal itu apa saja? Rasulullah menyatakan 3 amal itu adalah yang pertama, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu tidak hanya ilmu agama saja, termasuk ilmu umum, seperti punya keterampilan elektronik, kemudian diamalkan untuk merekam aktivitas kegiatan yang baik, maka ilmu itu akan terus mengalir kepada orang yang ketika itu dia mengamalkannya, semenjak hidup dia mengamalkan sampai nanti wafat, terus menerus mengalir. Misalnya juga ilmu agama berkaitan dengan ilmu membaca Al-Quranul Karim. Ilmu Al-Quran yang kita punya kemudian diamalkan, apalagi kemudian diberikan kepada orang lain untuk diberi pelajaran membaca Al-Quran, orang itu termasuk memperoleh nilai pahala terus menerus mengalir pada saat dia di alam barzah. Memulainya kapan pahala itu? Ya semenjak di dunia ini dia mengamalkannya. Beruntung betul orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat.
ilmun yuntafa'u bihi. Jamaah yang dirahmati Allah, pada saat Rasulullah menjelaskan seperti itu, tidak mudah kita mengamalkannya. Tidak gampang kemudian kita mengamalkan, saya akan mengamalkan ilmu yang bermanfaat itu. Dengan serta-merta harapan nanti memperoleh nilai pahala yang terus mengalir. Tidak. Ada yang menggoda kita, bahkan dijadikan musuh oleh manusia itu supaya Allah menyatakan musuhmu. Apa itu? Syaitan selalu menggoda. Syaitan selalu mengintrik-intrik agar supaya tidak mengamalkan ilmu yang bermanfaat itu. Allah menyatakan itu di dalam firman-Nya yang tadi kita baca bersama, bahwa Allah menyatakan inna syaitana kana lil insani aduwwam mubina. Sesungguhnya setan itu adalah jelas bagi manusia musuh yang nyata. Itu setan itu. Saat kita akan berbuat kebaikan dengan ilmu pengetahuan, setan itu tidak putus-putusnya menggoda manusia ketika akan berbuat itu. Sampai-sampai Allah menyatakan setan itu selalu berada di dalam dada manusia untuk apa menggodanya? Alladzi waswisu fi sudurin nas. Selalu berbisik di dalam dada manusia. Itu setan. Mau mula ngaji, ada saja setan berbisik itu. Mau mengamalkan ilmu yang bermanfaat, ada saja setan itu menggodanya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, beruntung kita menjadi orang yang beriman dan Islam, memperhatikan untuk apa? Nanti pada waktu di akhirat itu. Untuk apa persiapan kita pada waktu di dunia ini? Atas keterangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah itu menyatakan dalam 3 amal itu akan terus mengalir nilai pahalanya. Rasulullah menjelaskan setiap manusia apabila mati wafat meninggal dunia terputus kecuali 3. Yang pertama ilmun yuntafa'u bihi, yang kedua shadaqatin jariyatin. Orang yang niat sengaja menyisihkan sebagian harta yang dia peroleh untuk apa? Bersedekah. Tapi fi sabilillah, dalam rangka untuk fi sabilillah. Sebab ada kadang-kadang orang itu mau bersedekah dalam rangka untuk kepentingan apa yang tidak baik, bisa jadi. Tapi yang dimaksud fi sabilillah, untuk kepentingan fi sabilillah. Ketika orang itu akan bersedekah, setan juga selalu berbisik di dalam dada manusia, kalau Anda bersedekah berkurang nilai pahalanya. Apa? Karena hartamu akan berkurang. Oleh karena itu, marilah bersama kita sikapi apa yang dipesankan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shadaqatin jariyatin. Bahkan sampai Rasulullah menyatakan hikmah di dunia ketika orang itu senang bersedekah, tadfa'ul bala, kata Nabi. Orang itu akan dijauhkan dari bala. Tapi kalau orang itu tidak pernah sedekah sama sekali,
tapi tidak memperoleh bala, yaitu namanya istilahnya apa ya, oleh Allah itu dilulu. Malah kadang-kadang dijadikan pedoman. Wah itu loh, orangnya tidak pernah sedekah tapi sehat terus, ya ikut dilulu. Jamaah yang dirahmati Allah, bersedekah itu juga diukur oleh kemampuan yang ada pada kita. Misalnya dengan penghasilan 10 juta 1 bulan, sedekahnya dalam 1 bulan cuma 50.000, itu namanya tidak seimbang. Ukuran itu juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Rasulullah menjelaskan, akan berdampak pada dirinya orang yang bersedekah. Makanya sampai Rasulullah menyatakan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu adalah untuk mengantisipasi bala. Malah kadang-kadang orang yang tidak pernah sedekah dan sedekahnya tidak seimbang, suatu ketika oleh Allah dipaksakan untuk sedekah yang seimbang, tapi tidak dapat pahala. Apa itu? Diberinya sakit. Akhirnya terpaksa harus sedekah kepada rumah sakit. Tidak dapat pahala. Mengapa? Karena dia diingatkan saat memperoleh nilai rezeki dari Allah, dengan per bulan sampai sekian nilai rezekinya, tidak imbang dengan nilai sedekahnya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, sedaqatin jariyatin, itu akan terus mengalir nilai pahalanya, dan nilai itu berbobot apabila seimbang. Sampai-sampai dengan sedekah jariyah yang seimbang itu digambarkan dengan apa? Nilai-nilai zakat. Kenapa harus dipersentase dalam zakat? Supaya orang itu ada keikhlasan nilai daripada perolehan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadaqatin jariyatin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada saat kita bersedekah, setan itu masya Allah menggebu sekali ketika menggodanya. Menggebu sekali. Sehingga orang itu tidak pernah sedekah, sedekahnya kecil sedikit. Sampai predikatnya oleh masyarakat mengatakan, orang itu medit sekali. Nilai penghasilan dari gajinya 10 juta. Ternyata sedekah fisabilillah untuk dirinya pada saat ya mungkin pergi ke masjid, nyemplungkan hanya cuma 10.000, tidak imbang. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, mari bersama kita sikapi. Jangan sampai punya ya katakanlah medit berkaitan dengan harta itu dalam rangka fisabilillah. Orang medit dengan orang medit itu podo ndak senengi. Si A si B podo medite podo ndak senengi. Oleh karena itu mari bersama sedaqatin jariyatin, sedekah jariyah, kita perhatikan betul hikmahnya tadfa'ul bala. Kemudian amal yang terus mengalir, nilai pahalanya apabila orang itu wafat meninggal dunia, dikirimi terus nilai pahalanya. Apa? Waladun solihun yad'u lahu. Anak yang soleh, yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Mafhum mukhalafahnya apa? Kalau anak itu tidak soleh, anak itu mursal, tidak akan sampai doanya itu. Tidak akan sampai doanya. Sampai-sampai Allah menjelaskan, orang tuamu yang sudah wafat meninggal dunia itu, doakan
dosa-dosanya supaya diampuni oleh Allah. Dalam contohnya di Al-Quran itu, Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ufirli, ya Allah Tuhan kami, ampuni diri saya, wali walidayya, kedua orang tua saya, walil mu'minina, dan seluruh orang mukmin, yauma yaqumul hisab, nanti pada hari hisab. Anjuran Allah juga dicontohkan bagi orang tua, supaya anak yang solih berdoa mendoakan orang tuanya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli, Allah ampuni saya ya Allah, wali walidayya, dan kedua orang tua saya, warhamhuma, kasih sayangi keduanya ya Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana dia telah berbuat kasih sayang pada kami saat masih kecil. Itu bimbingan Rasulullah, etika Rasulullah untuk disampaikan kepada umat agar nanti kita bisa selamat dan bahagia pada waktu di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, anak yang soleh dan solihat berdoa untuk kedua orang tua agar dosanya diampuni. Dosa yang mana? Dosa yang hubungannya dengan Allah. Kalau dosa yang hubungan antar sesama manusia tidak bisa, tidak akan bisa diampuni. Walaupun anaknya berdoa terus menerus untuk orang tuanya itu, tidak bisa diampuninya, tidak akan diampuni oleh Allah. Kecuali dosa itu kepada sesama manusia, manusia itu sendiri yang mengampuninya, yang memaafkannya. Satu contoh saja, misalnya ada orang yang ketika di dunia ini hatinya iri, membangun bangunan di tanah wakaf, iri hatinya, kemudian membongkarnya, tanah wakaf itu dibongkar bangunannya. Lah, orang yang ketika membongkar tanah bangunannya itu di tanah wakaf, sedangkan orang yang mewakafkan tanah itu sudah wafat, meninggal dunia, itu tidak akan diampuni walaupun orang tuanya itu didoakan oleh anaknya, tidak akan diampuni. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, mari bersama kita punya anak, didiklah anak yang menjadi anak yang solih dan solihat. Mudah-mudahan bersama-sama kita punya anak yang solih dan solihat, doa kita, dosa kita diampuninya. Diampuninya pada saat kita meninggal dunia, kita di sana akan memperoleh ampunan dari Allah berkat doa anak. Sampai itu. Tapi kalau anak itu mursal, anaknya umpamanya mursal apa? Murtad. Anak itu berpindah agama Islam, tidak sambung itu. Doanya tidak sambung. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah. Idza mata benu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila seseorang wafat meninggal dunia, orang itu akan terputus seluruh amalnya kecuali 3. Yang pertama, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang ketiga, anak yang solih dan solihat yang berdoa mendoakan kepada kedua orang tua. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan menyikapi ini kita bersama-sama, jangan sampai kita hati, sekali lagi hati, tidak ikhlas ketika menyatakan
atau menerima karunia Allah dari Rasulullah, peringatan-peringatan yang seperti itu kita harus ikhlas menerimanya. Tandanya ikhlas mengamalkannya. Mari bersama kita cermati, kita renungkan pesan Rasulullah itu agar supaya nanti hidup kita di barzah, di akhirat itu berbahagia. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah, ini dulu kenyataan bahwa pada suatu ketika kita itu misalnya pergi ke satu tempat, sampai umpamanya menuju ke Surabaya, masuk ke dalam masjid, mampir ke masjid, itu Masya Allah saya lihat kadang-kadang naik bis ke sana, naik bersama mobil bersama, mampir itu cuma nguyuh tok. Tidak sodakoh belas. Sodakoh tidak imbang. Padahal masjid itu perlu setrum untuk membayar PLN. Masjid itu perlu apa dan sebagainya, operasional masjid. Begitu masuk ke dalam masjid, Masya Allah mentolo, cuma 2.000 rupiah masuk ke kotak. Naudzubillah min dalik. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita memperhatikan itu. Insya Allah bersama berkumpul di tempat ini, kelak bertemu bersama di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, marilah bersama kita sikapi dan direnungkan nanti di sana. Direnungkan di rumah ilmu yang bermanfaat. Mana ilmu yang kita punya itu? Kemudian yang kedua, sedekah jariyah yang seimbang. Dengan apa? Sampai Rasulullah menyatakan sampai dipaksakan untuk sedekah tidak bisa, dikeluarkanlah syariat zakat. Dalam 1 tahun zakat mal, ada zakat fitrah dalam 1 tahunnya. Makanya mari kita bersama menyikapinya dengan nilai sedekah yang seimbang dengan hasil karunia rezeki dari Allah. Yang ketiga, persiapkan putra-putri kita sebagai investasi untuk di akhirat nanti. Mumpung kita masih hidup, mudah-mudahan kita bisa cukup umur dengan apa sehat walafiat, karena memperhatikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersedekah tadfa'ul bala. Mari bersama kita berdoa. Harapannya sekali lagi doa kita mustajabah oleh Allah, diijabahi. Doa kita mudah-mudahan kita mengamalkannya. Tidak hanya berdoa tapi mengamalkannya. Mudah-mudahan sekali lagi mari bersama. Sebelumnya kita berdoa. Al-Fatihah. Bapak Arif Selasa ada operasi. Hah? Bapak Arif Selasa benjing ada operasi nyuwun doa. Oh, loro. Marilah bersama juga niatkan berdoa untuk bapaknya Arif. Siapa namanya ya? Pak Jalal. Hah? Pak Jalal. Pak Jalal. Kita baca Jalal. Pak Jalal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna
wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu anna. Allahumma ja'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi aini saghira wa fi aini ghari kabira. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina yauma yaqumul hisab birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal kulla ibadatina waghfir lana dzunubana wa adkhilnal jannata bi syafaati qiraatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adkhilnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma yassir lana wa yassir umurana fi a'malina, yassir lana wa yassir umurana fi ibadatina, yassir lana wa yassir umurana kulla syai' bi'aunika wa bifadlika wa biqudratika wa birahmatika ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Fattah ya Razzaq ya Muhawil. Hawil alaina bi aksanil hailin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawin alaina fi sakaratil maut wa nakhtim lana bil khair wa nakhtim lana min ibadikas sholihin wa nakhtim lana min ibadikal mu'minin wa nakhtim lana bi husnil khatimah wan najata minan nar wal afwa indal hisab ya dzal jalali wal ikram. Amitsna ala dinil Islam birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim anzilir rahmata wal maghfirata was syafa'ata min ahlil kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa min dzurriyyatina kulluhum wa adkhilhum fi raudatil jannah wa adkhilhum fil jannati birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Wabillahil hidayah wa taufiq wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.